Pemirsa Khazanah, terkadang kita menemukan orang yang bersujud setelah sholat. Biasanya sujud itu dilakukan setelah salam. Ada pula yang melakukannya setelah zikir sejenak lalu bersujud, kemudian bangkit dan meninggalkan tempat. Fenomena ini memunculkan tanya, karena sejauh ini kaum muslim mengenal sujud setelah sholat itu dengan sujud sahwi. Tapi yang dilakukan sebagian orang bukan seperti sujud sahwi, bukan juga seperti sujud syukur. Lalu sujud apa? Apakah dalam syariat agama dikenal sujud semacam ini? Para ulama sepakat bahwa sujud itu ada dua. Sujud wajib yang dilakukan dalam sholat dan sujud sunnah, yaitu sujud sahwi di dalam sholat. Dan sujud tilawah atau sajdah, serta sujud syukur di luar sholat. Dalam mazhab Syafi'i, sujud di luar sholat selain sujud syukur dan tilawah tidak diperkenankan bagi seorang muslim melakukannya di luar sholat. Lalu sujud yang dilakukan sebagian orang setelah sholat itu sujud apa? Sejauh ini tidak dikenal sujud seperti itu dalam syariat. Jika dimaksudkan sujud syukur, tata caranya tidaklah demikian. Karena menurut kesepakatan ulama, sujud syukur itu tata caranya diawali dengan takbir, lalu bersujud membaca tasbih, kemudian bertakbir, selesai tanpa salam. Oleh karena itu, ada baiknya menyimak penjelasan ulama kontemporer bahwa syariat Islam tidak menjelaskan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud yang tidak memiliki sebab. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu memiliki sebab-sebab, syarat-syarat, waktu-waktu, dan rukun-rukun yang harus terpenuhi. Adapun mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud meskipun salah satu bentuk mendekatkan diri, jika dilakukan tanpa sebab yang dibenarkan, maka hal ini tidak dibenarkan oleh syariat agama karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu bagaimana dengan perintah Rasulullah SAW agar banyak berdoa dalam sujud? Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar memperbanyak doa dalam sujud dan bukan menyuruh untuk memperbanyak sujud sambil berdoa. Nabi menganjurkan agar kita memperbanyak doa di waktu sujud dalam sholat, bukan sujud di luar sholat. Rasulullah SAW bersabda, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah yang maha tinggi justru saat seseorang merendah serendah-rendahnya kepada Allah, yaitu saat seseorang meletakkan kepalanya, organ paling dimuliakan di atas tanah. Inilah momen terdekat dan paling berkualitas antara seorang hamba dan Tuhannya. Oleh karenanya, Nabi SAW menganjurkan agar jangan menyia-nyiakan momen ini. Beliau menyuruh untuk memperbanyak doa karena peluang terkabulnya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, agungkan kamulah Rabb. Dan adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, sebab saat itu sangat tepat untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan Abu Daud. Kenyataannya, kita sering mengabaikan anjuran Nabi yang satu ini. Sebagian besar kita saat sujud hanya membaca tasbih Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sebenarnya dengan membaca tasbih ini sujudnya sudah benar, tapi kita telah melewatkan momen emas untuk memohon banyak hal. Selain itu, varian doa saat sujud yang Rasulullah ajarkan juga cukup banyak. Kita bisa memilih atau membaca semuanya. Tentunya harus dengan mempertimbangkan apakah sholat kita berjamaah atau tidak. Dalam sholat berjamaah kita harus mengikuti imam. Atau jika kita menjadi imam, kita harus memperhatikan kondisi makmum agar sholat tidak terlalu lama dan memberatkan. Oleh karena itu sebaiknya doa-doa yang ingin kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sujud itu dilakukan saat sholat sendirian, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Lalu doa seperti apa? Apakah doa yang dianjurkan dibaca ketika sujud dalam sholat itu bebas, sesuai kebutuhan dan keinginan kita? Atau sudah ada rambu atau aturannya? Menurut mazhab Hambali, doa yang boleh dibaca ketika sujud adalah doa-doa yang ada riwayatnya dari Nabi SAW. Akan tetapi yang menarik adalah pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa doa saat sujud itu tidak harus sesuai dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW saja, tapi kita boleh berdoa apa saja sesuai dengan keinginan kita.
seperti doa ampunan untuk diri sendiri, orang tua, dan orang lain. Doa terbebas dari hutang, doa dimudahkan segala urusan, atau doa apa saja. Akan tetapi memang berdoa menggunakan redaksi yang bersumber dari Nabi itu lebih baik. Bahkan fatwa dari Komite Tetap Kerajaan Saudi lebih longgar lagi, bahwa bebasnya doa dalam sujud itu tak hanya terbatas hanya dengan menggunakan bahasa Arab saja. Disebutkan dalam fatwanya, seseorang diperbolehkan berdoa kepada Allah di dalam solatnya dan di luar solatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab sesuai dengan keadaan yang paling mudah menurut dia. Ini tidaklah membatalkan solatnya ketika dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun ketika dia hendak berdoa dalam solat, selayaknya dia memilih doa yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Terkait dalam hal ini, lembaga ini juga memfatwakan bahwa sebaiknya membaca doa ini dilakukan di semua sujud dalam solat, bukan sujud terakhir saja. Karena Rasulullah SAW mengajarkan agar durasi sujud, ruku, dan berdiri kurang lebih sama panjang dan lamanya. Al-Bara bin Azib mengatakan, ruku, sujud, bangkit dari ruku, iktidal, dan duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya hampir sama, lama dan tumak ninahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu hendaknya kita tidak melewatkan momen ini. Perbanyaklah doa ketika sujud dalam sholat, karena saat itu adalah waktu yang dekat dengan terkabulnya doa. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.